Jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan saling membutuhkan elektron. Jadi contohnya adalah ikatan Cl2. Ya, kemarin kan kalau contoh ikatan ion itu misalkan ikatan NaCl. Nah, sekarang kita akan membahas ikatan Cl2. Misalkan Cl itu kan nomor atomnya 17 ya. Nah, kita harus buat dulu konfigurasi elektronnya. 17 berarti konfigurasi elektronnya dimulai dari kulit K, L, M. Ini 2 ada di sini, L-nya 8, karena sisanya 7, 8 tambah 2 kan 10. Sisanya 7, berarti 7 ada di kulit M. Nah, karena Cl-nya ada 2, berarti kan sama ya, konfigurasinya ada di sini. Sama 2, 8, 7. Sekarang kita gambar satu-satu. Cl ini kulit terluarnya kan berarti ada 7 elektron masing-masing. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi gambarnya harus 22 masing-masing. Berarti ini ditambah dengan 7 yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini akan jadi apa? Nah, ingat ya, 7 elektron itu agar dia oktet, agar dia genap menjadi 8, dia akan lebih mudah menerima 1 elektron ya daripada harus melepaskan 7 elektron. Ini juga sama, dia harus menerima 1 elektron juga. Artinya apa? Kedua Cl ini kan sama-sama butuh elektron agar dirinya stabil. Maka caranya adalah si elektron yang ini akan dipinjamkan ke Cl, Cl juga sama akan meminjamkan elektronnya ke Cl yang satunya. Jadi dia akan jadi seperti ini. Nah, terjadilah ikatan yang namanya ikatan Cl dengan ikatan Cl atau disebut dengan Cl2. Ini disebut dengan ikatan kovalen, yaitu ikatan yang saling membutuhkan elektron. Contoh lagi ikatan elektron yang kedua adalah ikatan dari H2. Tahu H2 ya? Hidrogen. Nah, H itu punya nomor atom 1. Jadi konfigurasinya adalah hanya di kulit K saja 1, 1. Berarti H ini hanya punya 1 elektron ditambah dengan H yang satunya 1 elektron. Maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, ikatan H antara H menjadi H2. Nah, kenapa hanya 1? Ingat, kalau 1 di kulit K itu kan maksimum hanya 2 elektron, tidak boleh lebih. Jadi untuk agar dia stabil, dia membutuhkan 1 elektron saja agar stabil. Maka elektronnya sama-sama dipinjamkan ya. Satu pinjam dari yang sini ke sini, yang satu ini dipinjamkan ke sini. Sehingga menjadi ikatan kovalen. Ini ikatan kovalen yang tunggal ya. Kenapa kok disebut dengan ikatan kovalen tunggal? Karena ikatannya hanya 1, Cl berikatan 1 dengan Cl. Artinya apa? Di sini tuh hanya ada sepasang elektron. Kalau ada 2 pasang berarti namanya nanti adalah ikatan kovalen rangkap 2 ya. Jadi ini kita sedang membahas ikatan kovalen tunggal. Saya kasih contoh lagi ikatan kovalen. Misalkan saya punya
atau senyawa kimia namanya CH4. CH4 itu adalah metana. Metana itu salah satu gas hasil dari apa itu namanya? Kalau itu loh. Apa? Saya kok lupa saya. Kalau peternakan kan ada banyak limbah kotorannya. Nah, limbah kotoran baik sapi, ayam maupun bebek biasanya kalau sudah membusuk dia akan mengeluarkan gas metana. Nah, gas metana inilah yang biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan biogas dari kotoran hewan seperti itu ya. Ini adalah gas metana. Rumusnya gas metana adalah CH4. Jadi CH4 bagaimana pembentukan ikatan kovalennya? Caranya adalah C itu nomor atomnya atau jumlah elektronnya adalah 6. Jadi konfigurasi elektronnya adalah jika 2 karena ada 6 berarti kan sisa 4 di L4. Nah, cukup M-nya berarti kan nggak ada karena jumlahnya cuma 6. Sedangkan H tadi kan cuma 1, berarti K-nya 1. Ingat, 4 ini agar dia stabil butuh 4 elektron lagi. Kemudian H ini agar dia stabil butuh 1 elektron. Ingat, kestabilan di kulit K itu maksimal 2, tapi kestabilan di kulit L itu maksimal adalah 8. Nah, karena si C ini punya 4 elektron terluar, maka kita gambar dulu. Nah, C-nya ada 4. Kenapa gambarnya satu-satu? Karena masing-masing butuh pasangan. Tidak boleh digandeng di sini, itu tidak boleh ya. Kemudian ditambah dengan H, H-nya cuma 1. Bagaimana pembentukannya? Maka dia menjadi, H ini kan butuhnya 1. Cl itu butuhnya banyak, 1, 2, 3, 4. Jadi gimana? Maka C-nya ini harus digandeng dengan masing-masing H. Jadi H-nya harus ada 4. Nah, sehingga ini menjadi C H. Nah, ini namanya adalah CH4. Nah, CH4 itu apa? Yaitu gas metana, ya. Jadi ini adalah 3 contoh ikatan kovalen tunggal. Oke, silakan di screenshot. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Sekarang saya hapus. Kalau dunia tak seindah. Sekarang saya membahas ikatan kovalen rangkap 2. Oke. Jadi ikatan kovalen rangkap 2 itu adalah ikatan yang terjadi ikatan antara 2 pasangan elektron. Contohnya adalah O2 ya. Tahu O2 apa? Mic-nya dimatikan, Mas. Apa itu? Oksigen, Bu, oksigen. Ya, benar, oksigen. O2 itu adalah oksigen. Oksigen apa ya? Oksigen yang kita hirup tiap hari itu adalah O2. Jadi oksigen itu mempunyai jumlah elektron sebanyak 8. Nah, jadi dia harus konfigurasinya adalah 2 dan 6 ya, kan jumlahnya 8. Jadi M-nya tidak ada elektronnya, terakhir di L. O-nya ada 2 sama.
Gini ya, 2 dan 6. 6 ini agar dia stabil genap 8, dia berapa? Butuh berapa? Butuh 2 elektron. Ini juga begitu, butuh 2 elektron. Nah, gimana caranya? Kita tulis dulu rumus Lewisnya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 2 ini ya yang butuh pasangan ya. Kemudian ditambah dengan O yang satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, butuh 1, yang ini butuh 1. Nah, gimana caranya? Tulis begini. Nah, yang butuh tadi dijajarkan sama yang satunya. Nah, inilah yang namanya ikatan rangkap 2. Kenapa kok disebut ikatan rangkap 2? Karena melibatkan 2 pasangan elektron. Sehingga ini nanti menjadi O gandeng sama O. Ini ya, ini adalah simbol ikatan apa? Rangkap 2, ya. Jadi O ikatan rangkap 2 ini disingkat dengan O2, yaitu apa? Oksigen. Saya kasih contoh satu lagi, ikatan rangkap 2. Contoh ikatan rangkap 2 adalah N2. Misalnya. N2. N2 apa? Temannya oksigen apa? Nitrogen. Ingat ya, atmosfer itu 78% terdiri dari nitrogen. Ya, jadi udara yang kita hirup ini terdiri dari 78% nitrogen. Nah, nitrogen itu berapa nomor atomnya atau berapa jumlah elektronnya? Jumlah elektronnya adalah 7. Nah, 7 gimana? 2, satunya berapa? Satunya berapa? 3. Kok 3? Sorry, keliru. 5. 5. Jadi sama satunya juga 2 dan 5 ya. Ini kulit K, ini kulit L. Kemudian kita gambar N 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ditambah dengan nitrogen yang satunya berarti 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Oh, ternyata ada 3 yang butuh pasangan, ternyata bukan 2 ya. Ini juga 3 ternyata, 1, 2, 3. Gimana cara masangnya? Berarti N, ini yang awalnya ya, oh sorry, keliru. Nah, ini yang ini, N yang satunya, saya balik deh di sini, yang ini yang tidak ada, yang tidak butuh elektron ya. Nah, yang butuh elektron tak kumpulkan semua di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini terjadi ikatan. Saya tak dekatkan aja, cek tak bingung. Ternyata yang ini butuh ini melibatkan 1, 2, dan 3 elektron. Makanya ini disebut dengan ikatan rangkap 3 ya. Jadi kovalen itu ada rangkap 2 dan rangkap 3. Menjadi apa? N2.
Satu lagi contohnya, biar pas 3. Saya kasih contoh CO2. CO2. Ini kita bahas gas-gas ya. CO2 apa? Ada yang tahu? Karbon dioksida. Ya, asap kendaraan, apa itu namanya? Udara yang kita hembuskan ya. Kita kan menarik nafas kan menghirup oksigen kemudian mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Ya. Jadi karbon dioksida itu C-nya mempunyai berapa elektronnya? Elektron C itu adalah 6. C6 sedangkan O tadi kan 8. Berarti konfigurasi elektronnya ini 2, ini 4. Yang oksigen ini 2, ini 6. C ini tadi butuh berapa agar dia genap? Butuh 4 elektron. Ternyata si 6 ini butuh berapa? Butuh 2 elektron. Jadinya kita gambar dulu C. C mempunyai 4 elektron di luarnya. 1, 2, 3, 4. Sedangkan O-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita tandai mana saja yang butuh elektron. Ini butuh 1, ini butuh pasangan 1, ini butuh pasangan, ini butuh 1, ini 1, yang ini 1. Ternyata enggak seimbang. C-nya butuh 4, sedangkan O-nya hanya butuh 2. Gimana caranya? Maka caranya adalah C yang butuh banyak taruh di tengah. Ya. Berarti nanti kita kumpulkan jadi satu-satu gini. Kan C butuh 4 ya. Ini butuh pasangan. Semuanya butuh pasangan. O-nya di sini. Ini O-nya ada di sini. Nah, yang butuh pasangan tadi di mana? Kan di sini. Nah, ini yang butuh pasangan di sini. Sorry keliru. Nah, berarti ini melibatkan 1, 2 yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini juga melibatkan 1, 2. Sehingga ini strukturnya menjadi O ya. Ikatan rangkap C, ikatan rangkap lagi O. Ini sama dengan CO2. Nah, ini adalah proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 dan 3 ya. Yang rangkap 2 adalah CO2 dan O2, yang rangkap 3 contohnya adalah nitrogen. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan di screenshot dulu. Apakah yang rangkap itu cuma gas saja, Bu? Tidak, banyak sekali contoh-contoh yang lain yang rangkap selain gas ya. Oh ya, Bu. Tak kasih contoh, misalkan apa lagi ya yang rangkap ya? Saya tak kasih contoh. Apa ya? Oh bukan. Apa sing rangkap? Apa ya? Lupa saya. H2O, Bu. Oh, H2O tidak rangkap ya. H2O itu ikatan tunggal. Nanti saya tak. Oh ya, Bu. Contoh yang tidak gas, contohnya ikatan dari apa ya? F2. F2 itu biasanya gas apa enggak ya?
Saya kurang tahu ya bentuknya ya, karena itu benda-benda yang sangat jarang sekali kita temukan kalau tidak di lab gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan barangkali. Oh iya, CCL4. Oh, CCL4 itu ikatan rangkap 1 bukan ya? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Barangkali ada? Sudah. Sudah, oke. Di atasnya rangkap 3. Enggak ada ya, rangkap 4 itu enggak ada ya. Maksimal di rangkap 3. Jadi ikatan ikatan kovalen rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3 saja. Rangkap 4 tidak ada. Oke, untuk ikatan kovalen jadi senyawa ion dan kovalen itu biasanya mempunyai sifat yang berbeda ya. Misalnya sifat ion umumnya berbeda karena disebabkan oleh cara pembentukan ikatannya yang berbeda. Misalnya, titik leleh garam NaCl berbeda dengan titik leleh gula. Ya, NaCl seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, NaCl itu adalah berikatan ion, ya. NaCl itu ikatannya ion. Sedangkan gula CHO tadi kan sudah saya jelaskan ya, ikatan C dan H itu adalah ikatan kovalen. Jadi titik leleh ikatan ion biasanya lebih tinggi daripada titik leleh ikatan kovalen. Tahu gula ya? Kalian pernah nggak naruh gula di atas panci, nggak usah kamu kasih air, terus kamu nyalakan kompor, apa yang terjadi pada gulanya? Meleleh Cair ya? masih ada lagi tak, Bu? Ya, meleleh. Nah, beda dengan garam. Kamu masukkan garam ke panci yang kering, kemudian pancinya kamu taruh di atas kompor, garam itu tidak akan cepat meleleh seperti gula. Itu bedanya. Itu namanya titik leleh ya. Kemudian seperti ini. Ini senyawa ion rata-rata titik lelehnya sekian. Ini contoh-contoh senyawa ion ya. Yaitu NaCl, AlCl3, kemudian MgCl2. Ini adalah contoh dari senyawa ion. Sedangkan senyawa kovalen contohnya tadi nih Cl2, S2Cl2, PCl3, sama sampai ini SiCl4 ini ya. Nah, gimana cara membedakan mana senyawa ion, mana senyawa kovalen? Salah satunya ya dengan cara tadi yang seperti saya jelaskan, yaitu dengan tahu berapa elektronnya, kemudian kita buat rangkaian rumus Lewis tadi. Oh, ini berikatan secara ionik, yang ini berikatan secara kovalen, seperti itu ya. Jadi ini perbedaannya. Titik lelehnya kalau senyawa ion relatif tinggi daripada senyawa kovalen. Jadi NaCl itu titik lelehnya di 800 derajat Celcius ya. Ini derajat Celcius ini ya. C ini. Ini kayaknya keliru tulisannya. Oke, kita sekarang bahas sebentar sifat fisis senyawa ion. Senyawa ion umumnya mempunyai titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi. Karena apa? Energi yang diperlukan untuk memutuskan gaya antara ion itu relatif tinggi. Jadi kan saya tadi menjelaskan ya, gini. Yang ini tadi, oke. Jadi contoh senyawa ion adalah NaCl. Jadi
gaya untuk memutuskan ikatan ini itu membutuhkan gaya yang jauh lebih besar daripada gaya untuk memutuskan ikatan kovalen, ya. Itulah yang menyebabkan kenapa NaCl atau senyawa ionik itu mempunyai titik didih yang sangat tinggi. Oke. Ini contoh-contohnya ya. Nah, senyawa ion merupakan penghantar listrik yang baik dalam larutan maupun lelehan dan leburannya. Nah, sekarang perhatikan. Kalian kalau misalkan banjir ya, apa ya misalkan, ya naudzubillah tsunami misalkan ya. Pernah lihat tsunami ya meskipun di TV-TV ya. Kalau tsunami, kalau misalkan pemerintah setempat tahu kalau ada tsunami, itu pasti listrik di daerah terjadinya bencana langsung dimatikan dari pusatnya. Kenapa? Khawatirnya kalau ada bangunan yang roboh, kemudian ada kabel yang putus dan kabel itu tercelup ke air, otomatis airnya akan menghantarkan listrik. Nah, kalau menghantarkan listrik, kalau ada orang yang ada di dalam air, otomatis akan membahayakan orang yang ada di dalam air tersebut. Kesetrum lah ya istilahnya, seperti itu. Nah, kenapa sih airnya itu kok bisa menghantarkan listrik? Karena itu tadi, ada apa? Ada senyawa ion yang terlarut di dalam air itu tadi, terutama air laut. Tahu air laut ya? Air laut kan asin. Apa kandungan air laut yang paling banyak? Garam ya. Jadi Garam. ya benar, garam. Garam itu tadi apa? NaCl. Karena kandungan garam dalam air laut itu sangat tinggi, maka air laut itu dapat menghantarkan listrik dengan sangat baik ya. Kemudian, sifat penghantar listrik baik tersebut disebabkan oleh gerakan ion dalam leburan atau senyawa. Ya, ini ya sebabnya. Kenapa? Karena gerakan ionnya. Jadi bedanya tuh gini, Rek, tak jelaskan ya. Yang mana tadi ini? Saya clear dulu. Nah, jadi kalau saya punya sebuah wadah yang isinya adalah larutan ionik, misalkan larutan garam ya. Larutan garam itu kan dibuat dengan cara menambahkan garam atau NaCl ke dalam air, kan gitu ya? Ini kan H2O. Nah, NaCl yang ditambahkan ke dalam air, di dalam air dia itu akan mengion istilahnya. Menjadi Na+ dan Cl-. Banyak ya. Karena kan ini ya, jadi kan banyak. Nah, dia akan mengion di dalam air. Nah, gerakan antara ion satu dengan ion yang lain inilah yang menyebabkan listrik, H2-nya nggak usah ya. Listriknya ini dapat dihantarkan oleh larutan ion, seperti itu. Senyawa ion juga umumnya mudah larut dalam air. Kemudian senyawa ion dapat membentuk struktur raksasa dengan struktur kristal yang teratur. Anda pernah melihat garam nggak? Nanti kalau habis kuliah ini silakan ambil garam di dapur, pentelengono istilahnya ya, dilihat baik-baik. Itu kan ada kayak kristalnya gitu ya, kristalnya kecil-kecil yang sudah dicacah kecil-kecil itu. Nah, struktur kristal yang kecil-kecil itu adalah bentuknya pada dasarnya seperti ini ya, seperti yang gambar yang kotak bulat-bulat ini loh. Nah, sebenarnya strukturnya seperti itu. Jadi struktur ini adalah contoh dari strukturnya NaCl ya. Jadi ion Na itu yang kecil-kecil ya, yang kecil ini ya, yang apa itu namanya, yang putih-putih kecil ini ion Na-nya, yang tak warnai kuning ini ion Na. Sedangkan yang besar-besar warna abu-abu ini adalah ion Cl. Kenapa Cl-nya lebih besar? Ingat,
Cl tadi berapa nomor atomnya? Cl nomor atomnya 7.